warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi sama Pak Den dalam pelajaran fikih kelas 4. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi sebelum ke materi, seperti biasa kita murojaah dulu surat Al-Buruj, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu ayat 12 sampai ayat 22. Bagi anak-anak silakan buka Al-Qur'annya surat Al-Buruj di juz 30, atau bisa lihat di buku paket juga ada ya, kalau tidak salah halaman 22. Kita mulai melanjutkan surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah murojaah surat Al-Buruj. Mudah-mudahan dengan diawali dengan membaca surat Al-Buruj atau membaca Al-Quran, mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut aja ke materi. Untuk materi kali ini tentang tanda-tanda balik. Sebelum tahu tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan, kita jelaskan dulu apa itu balik ya. Pengertian balik itu apa? Menurut bahasa, balik itu adalah cukup atau sampai cukup umur, dalam arti di mana seseorang telah cukup umur mencapai usia dewasa, atau balik itu di mana seseorang udah bisa membedakan mana hak ya, mana yang batil, yang baik dan yang buruk ya. Sehingga dengan balik tersebut, orang tersebut dinamakan dengan mukallaf atau taklif ya, dalam arti orang tersebut udah mulai dibebankan syariat Islam, udah diwajibkan melaksanakan syariat Islam mulai dari balik ya. Contohnya puasa, sholat, muamalah dan yang lainnya itu dimulai dari akhir balik ya. Lantas tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki apa saja? Yang pertama, tanda-tanda balik seorang laki-laki diantaranya udah mimpi ihtilam. Ihtilam itu mimpi keluar sperma atau mimpi keluar mani akibat dari mimpi, mungkin karena udah mulai anjak dewasa, udah mulai senang terhadap lawan jenis ya, sehingga terbawa mimpi ya. Dengan terbawa mimpinya keluarlah air mani. Itu mulai bahwa seseorang anak itu dikatakan balik atau cukup dewasa. Kalau kita udah anak-anakku kalau udah mimpi, atau dikatakan dalam bahasa Indonesia mimpi basah ya, bukan mimpi hujan-hujanan, awas, tapi mimpi berhubungan
berhubungan lawan jenis ya, atau kayak mimpi menikah dan sebagainya sehingga keluarlah air mani, maka berarti kita ini udah mulai balik ya. Cirinya kita udah mulai balik, berarti udah siap-siap bahwa syariat Islam udah mulai dibebankan kepada kita dari Allah. Maka kita seyogyanya dengan balik ini kita diwajibkan sholat, diwajibkan puasa ya, dan dicatat apabila mengerjakan amal kebaikan tentunya mendapatkan pahala dari Allah. Apabila meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah mendapatkan pahala. Tapi kebalikannya, apabila tidak melaksanakan perintah dari Allah tentunya sama Allah dicatat seorang yang berdosa atau melanggar melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, itu akan dicatat sebagai orang yang pendosa. Tapi sebelum balik ya tentunya tidak akan dicatat, karena mulai disyariatkannya dicatat amal baik dan buruk seseorang itu mulai dari akhir balik, yaitu mulai ketika kita mimpi ihtilam ya, atau keluarnya air mani. Itu yang pertama. Tadi apa yang pertama? Bahwa tandanya bagi seorang laki-laki yang pertama mimpi ihtilam. Yang kedua, tanda-tanda balik itu yang kedua adalah telah mencapai usia 15 tahun. Biasanya laki-laki usianya 15 tahun atau minimal 12 tahun. Biasanya usia SMP ya. Usia SMP udah banyak yang mimpi basah ya. Usia SMP itu udah mulai bahwa anak tersebut udah dibebani syariat Islam ya. Berarti wajib bagi mereka yang udah usianya 12 tahun sampai 15 tahun ke atas, berarti udah wajib sholat, puasa, dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila ditinggalkan tentunya berdosa ya, karena udah mencapai usia 12 tahun minimalnya atau 15 tahun ke atas ya. Terus yang ketiga, bahwa tanda-tanda balik itu biasanya diawali dengan tumbuhnya bulu-bulu. Contohnya di sekitar kemaluan, kemudian kumis udah mulai tumbuh, janggut atau bulu ketiak. Biasanya tanda-tandanya udah mulai bulu-bulu atau rambut-rambut yang ada di bagian-bagian anggota badan tertentu. Itu tandanya berarti seseorang itu udah dikatakan balik atau dewasa. Jadi ada berapa tadi? Ulangi lagi kesimpulannya dari pertemuan ini, bahwa balik itu adalah cukup umur di mana seseorang itu udah diwajibkan menjalankan syariat Islam ya. Yang kedua, kesimpulannya tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama adalah tadi apa? Yang pertama telah mimpi ya, mimpi basah, mimpi ihtilam sehingga keluar air mani atau sperma ketika tidur ya. Yang kedua, telah mencapai usia 15 tahun atau minimal 12 tahun 12 tahun ke atas bagi laki-laki. Yang ketiga, tandanya yang ketiga adalah tumbuhnya bulu-bulu dari anggota-anggota badan tertentu. Itu adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang ini tanda-tanda balik bagi perempuan ya, bagi perempuan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalian untuk tugasnya dari Bapak silakan kerjakan latihannya di halaman 22, kalau nggak salah ada cerita di sana ya, ada cerita di buku paket, silakan kerjakan. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.